Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempraktekkan produk bioteknologi yaitu tape ketan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sylvia Putri Damayanti, absen nomor 31. Nama saya Gita Putri Nur Azizah Saleh, absen 13. Nama saya Sultan Syatiansa, absen 32. Nama saya Ridho Nur Hadi Pratama, absen 30. Adapun tujuan yang perlu diketahui, yang pertama, mengetahui cara penerapan bioteknologi dengan pembuatan tape ketan. Yang kedua, mengetahui peranan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae dalam proses fermentasi. Alat dan bahan yang diperlukan untuk bahan, yang pertama beras ketan 1 liter, yang kedua ragi tape 3 butir, yang ketiga gula 2 sendok makan, yang keempat air secukupnya, yang kelima kertas nasi. Untuk alat, ada baskom, dandang, kompor, panci, centong, toples, dan ulekan. Cara pembuatan. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan lalu cuci beras ketan hingga bersih. Langkah kedua, rendamlah beras ketan di dalam air bersih selama 1-2 jam. Langkah ketiga, tiriskan beras ketan kemudian kukus selama 15-20 menit. Langkah keempat, setelah dikukus, bilas beras ketan di air mengalir. Langkah kelima, tiriskan kemudian kukus kembali selama 15-20 menit. Langkah keenam, haluskan ragi tape menggunakan ulekan. Langkah ketujuh, taburkan ragi yang sudah dihaluskan ke atas alas. Langkah ke-8, pindahkan beras ketan ke alas yang telah ditaburkan ragi. Langkah ke-9, taburkan kembali sisa ragi lalu aduk hingga rata. Langkah ke-10, taburkan 2 sendok makan gula pasir lalu aduk hingga rata. Langkah ke-11, pindahkan beras ketan ke dalam toples lalu tutup rapat selama 3 hari. Langkah ke-12, buka toples lalu tape ketan siap dihidangkan. Lembut mateng, rasanya udah tapenya mateng, manisnya iya manis, cuman encer doang. Hasilnya pas, lembut, cuman agak sedikit encer, manisnya juga udah pas, rasanya enak. Ini 1-10 nilainya berapa? 9. Oke, pas 9. Dalam pembahasan pembuatan produk bioteknologi ini terdapat 2 hal penting. Yang pertama adalah proses hidrolisis pati yang menghasilkan maltosa dan glukosa. Hidrolisis tersebut memunculkan rasa manis pada tape. Yang kedua adalah proses perubahan glukosa menjadi asam organik dan alkohol. Mikroorganisme yang berperan penting antara lain 1. Amylomyces rauxi bekerja untuk mengubah kandungan amilopektin atau pati menjadi glukosa. 2. Saccharomyces cerevisiae bekerja untuk mengubah kandungan glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. 3. Acetobacter bekerja untuk mengubah kandungan etanol menjadi air dan asam cuka. Adapun hasil kesimpulan dari praktikum produk bioteknologi pembuatan tapai adalah molekul pati akan terpecah menjadi dextrin dan gula-gula sederhana yang disebut juga hidrolisis enzimatis atau sakkarifikasi. Setelah itu gula yang telah terbentuk akan diubah menjadi alkohol. Lalu selanjutnya
alkohol itu akan diubah menjadi asam-asam organik melalui proses oksidasi alkohol. Selanjutnya yang terakhir yaitu sebagai asam organik yang akan bereaksi dengan alkohol dan akan membentuk ester yang memberikan cita rasa pada tape. Dan dapat dilihat bahwa semakin lama waktu fermentasi akan semakin lembek teksturnya dan semakin manis pula rasanya. Hal ini terjadi karena terdapat pengaruh lama fermentasi terhadap kadar etanol dalam tape, yakni kadar etanol tape ketan yang mengalami kenaikan seiring dengan waktu fermentasinya. Faktor yang mempengaruhi fermentasinya yaitu ada suhu ruangan penyimpanan, kerapatan wadah, dan konsentrasi ragi yang digunakan. Saran dalam pembuatan agar tidak mengalami kegagalan. 1. Penutup wadah harus dipastikan rapat untuk menghambat masuknya oksigen. 2. Suhu ruangan selama proses fermentasi harus dalam kisaran 20 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. 3. Ragi yang digunakan harus sesuai takaran, tidak boleh berlebihan dan tidak juga kekurangan. Sekian dari praktikum kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.